pada saat anak sedang bermain manik-manik, tiba-tiba anak menelan manik-manik yang sedang dipegang sampai batuk-batuk. Bagaimana penanganannya? Nah, kalau kesedak karena main-main gimana? Ya, jadi kalau misalnya karena tersedak, itu berarti terjadi sumbatan di saluran nafas atas. Tapi bisa aja benda asing itu turun sampai ke bawah gitu ya, Dokter Salma. Kalau bendanya kecil gitu ya. Nah, sumbatan jalan nafas itu dibedakan jadi dua. Sumbatan jalan nafas atas yang sebagian atau parsial, kemudian sumbatan jalan nafas atas yang total gitu. Nah, gimana tandanya? Kalau yang sumbatan jalan nafas sebagian atau parsial itu biasanya anaknya langsung batuk-batuk. Respon tubuh kita itu langsung ingin mengeluarkan dengan cara terbatuk-batuk biasanya gitu. Nah, penanganannya gimana? Kita bantu dia, suruh batuk memang kuat-kuat gitu ya. Suruh batuk dengan kuat. Ayo batukan gitu ya, biar dia keluar kalau anaknya lebih kooperatif. Tapi kalau misalnya masih kecil, bayi apalagi di bawah 1 tahun, maka yang kita lakukan adalah membantu agar benda atau manik-manik tadi keluar. Caranya gimana? Kita tengkurapkan anaknya di paha kita. Kalau anaknya masih sangat kecil sekali, bisa kita letakkan di paha kita ya, di Dokter paha Desi, ya? Iya, jadi telungkupkan anak di atas paha, tangannya seperti Dokter Salma di dada. Ini tangan loh, Mams, bukan paha. Tapi dianggap saja lah ini paha ya. Agak gede emang. Pahanya segimana lagi gitu ya. Oke. Nah, tangan seperti Dokter Salma tadi, terus pakai tangan ini. Dokter Salma, ya. Kemudian pakai punggung tangan, dilakukan 5 kali back blow di antara tulang belikat. Di sini kan ada kayak sayap itu ya, tulang sayap ya. Ya. Seperti sayap. Jadi di antara tulang sayap itu dipukul 5 kali. Ya, gitu. 5 kali. Nah, kalau misalnya keluar ya udah hentikan ya. Tapi kalau belum keluar, kita balik anaknya dengan posisi telentang. Kita tekan tulang dada yang bagian tengah atau sternum istilahnya. Yang keras. Dengan begini Dokter Salma. Ya. Gitu. Tuh, ya. Ya, nah kayak gitu. Itu bayinya juga ditaruh aja di paha biar tenaga kita ada tumpuan gitu dan kita jadi lebih kuat. Gitu. Ya, dan kepalanya juga di bawah biar gravitasi biar keluar benda asingnya. Iya. Nah, kalau bayi ya di bawah 1 tahun. Nah, kalau misalnya dia anak, itu tadi dengan posisi dia duduk bisa kita lakukan back blow juga. Kan anaknya duduk atau berdiri kita ya kayak Dokter Salma menyapa temennya kalau kesel makan bakso. Makan siang nggak keluar semua. Ya, dilakukan 5 kali. Nah, atau kalau anaknya udah gede, itu kalau tadi kan di tulang dada ya. Nah, ini namanya abdominal thrust. Jadi kita satu tangan digenggam, ya berdiri. Jadi di daerah lambung, Mams, daerah epigastrium. Kita tekan ke atas, meluk dengan tekan ke atas. Saya contohkan kayak gini. Nah, ya. Jadi kita peluk dari belakang, nah gitu. Gitu ya. Itu kalau sumbatannya parsial ya. Ya, jadi ini Mams juga ada yang bilang, dok gimana kalau ragu, kekerasan? Jangan takut, malah kita lagi menyelamatkan ya. Malah kalau kita terlalu lembut, menepaknya malah keluar ya. Kita bantu memang, harus dikasih hentakan sedikit. Nah, jadi kalau misalnya anaknya sampai lemes total gitu ya, karena sumbatan total tadi, itu nggak bisa lagi dengan 5 back blows itu. Kita harus melakukan keburu CPR. Karena kita karena kalau otak kita ini 20 detik nggak dapat oksigen, dia akan rusak ya. Iya, jadi Mas, harusnya ya idealnya kita ini mams di rumah juga harus belajar CPR sebenarnya. Jadi kalau ada pasien nggak sadar bukan ditepak-tepak, bangun-bangun, tapi dicek nadi, kemudian dimulai dengan bukan langsung dicium kayak di sinetron itu ya, Dokter Desi ya. Iya, jadi itu makanya bikinlah pelatihan.
Iya, makanya nggak ada waktu lagi kita mau tepuk-tepuk punggung. Jadi kalau sumbatan total itu nggak ada suara nafas lagi, nggak ada suara ngorok lagi, seperti itu ya. Itu tandanya memang benar-benar nggak ada oksigen masuk ke badannya. Iya, dan Dan anaknya kita, pasti lemas. Anaknya pasti lemas, unrespon. Kalau misalnya iya, masih, oh dia gelisah pengen mengeluarkan, itu tandanya sumbatannya parsial. Gitu. parsial. Ya. Jadi itu nggak boleh lebih dari 30 detik ya, Dokter Desti. Betul, Jadi memang jadi harus cepet ya. cepat. Nah, tapi intinya adalah, Dokter Salmaya, intinya adalah moms di rumah juga harus mengawasi anak bermain. Jangan sampai ada tertelan benda-benda asing. Jadi, kalau anak yang, kan kalau kita lihat ya, peruntukan mainan tuh sebenarnya ada usianya ya, Dokter Salmaya. Di bawah 3 tahun nggak boleh gitu ya. Kayak apa, Lego-Lego itu ya kan kecil-kecil banget, itu biasanya baru boleh di atas anak gede-gede gitu Kadang ya. tuh Jadi gini jangan Dokter sampai Desti, tertelan anaknya gitu. iya karena anaknya Anaknya dua, mau yang ya. satu iya bukan anaknya Betul, dua, yang satu 5 kakaknya ya. tahun, kakaknya main, adiknya tik 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 berangkat gitu kan, ikut gitu. Kadang Jadi itu harus selalu susahnya. diawasi Mams ya. Iya. Cuman satu lagi Dokter Desi, kalau bicara tertelan ini, nggak selama tertelan itu ada dua kemungkinan, Mam. Yang satu masuk saluran nafas, karena di tenggorokan kita ini dua cabang. Pertama saluran nafas, kedua saluran cerna, ya. Iya. Kalau dia ketelan, iya. Dia kalau dia ketelan, misalnya benda sesuatu yang nggak bisa, bukan logam, misalnya kayak plastik, tapi nggak ada tanda-tanda sumbatan jalan nafas total ataupun sebagian, tadi nafasnya fine-fine aja. Dia masuk ke saluran cerna, jangan maksa dokternya ngeronsen. Kasihan anaknya, di ronsen-ronsen nggak ada indikasi. Besok keluar diperiksa EE-nya aja, ya. Jadi kalau masuk tertelannya tetapi nafasnya fine-fine aja, nggak ada masalah, bisa jadi itu masuk ke saluran cerna, ya. Betul. Gitu. Jadi biarkan dokternya yang menilai, gitu, ya. Terus satu lagi, kalau bendanya bukan logam juga minta di ronsen juga kelihatan juga kan ya Dokter Desti ya? Betul. Yang kelihatan itu ya kalau misalnya dia logam, baru kelihatan nanti posisinya di mana. Tapi kalau misalnya harapannya bisa keluar, bendanya kecil bisa keluar, ya ngapain di ronsen, kan sia-sia. Radiasi juga gitu. Apalagi dia ke posisinya sekarang di usus. Usus kan banyak berkelok-kelok. Tunggu aja besok kalau tertelannya ke saluran cerna, insya Allah bisa keluar ya Dokter Desti ya. Yang penting dia nggak tajam. Kalau tajam mungkin bisa melukai juga. Takut melukai atau nyangkut ya Dokter Salmaya. Saluran cerna nyangkut. Jadi kalau kasusnya seperti manik-manik tadi atau kelepon, ya memang mau ditelan kelepon itu. Pempek. Dok, tertelan pempek. Iya sama, saya pagi sudah tertelan pempek. 5 lagi. Gitu ya Mams ya, jangan panik juga. Kita balik lagi tadi menilai tadi, makanya dari tadi Dokter Desti mengajarkan cara menilai kegawatan nafas.